Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra Manik. Saya membawa judul Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah atau Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk. Tujuan penelitian ini kita ingin mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melakukan pengembangan pariwisata di daerah serta faktor-faktor pendukung dan penghambat di dalam pengembangan objek wisata tersebut. Penulis jurnal ini adalah Sepira Rialita Primadani dengan Mardiono dan juga Rianto. Dan pembahasan, Kabupaten Nganjuk memiliki potensi wisata yang cukup banyak, menawarkan keanekaragaman daya tarik wisata. Dan yang pertama, wisata alam. Air terjun Sedudo, Goa Margo, Tresno, air merambat Roro Kuning. Dan yang kedua, wisata budaya atau seni. Seni Jamasna Kepustaka merupakan upacara kesucian, membersihkan dan merawat pusaka-pusaka agung bersejarah yang disimpan di gedung pusaka Desa Geliman. Selain itu juga ada seni tari munde dan wayang Timplong khas Nganjuk. Dan yang ketiga, wisata kuliner, yaitu nasi becek, yaitu makanan khas Nganjuk. Dan yang terakhir, wisata buatan, yaitu Taman Rekreasi Anjung Ladang dan Monumen Anjuk Ladang tersebut. Dari jenis-jenis pariwisata yang ditawarkan oleh Kabupaten Ombak, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk hanya memfokuskan 4 jenis objek wisata yang butuh pengembangan yang lebih, yaitu objek wisata air terjun Sedudo, air merambat Roro Kuning, Goa Margo Tresno, dan Taman Rekreasi Anjuk Ladang. Strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mengembangkan pariwisata daerah. Dan yang pertama, penyediaan sarana dan prasarana objek wisata di Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah. Pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana. Sarana sesuai dengan namanya, menyediakan kebutuhan pokok yang ikut menentukan keberhasilan suatu daerah menjadi tempat daerah tujuan wisata. Fasilitas yang tersedia dapat memberikan pelayanan kepada para wisatawan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sarana pariwisata terbagi menjadi 3 bagian yang penting, yaitu sarana produk pariwisata atau main tourism, super trucks. Dan yang kedua itu sarana perlengkap pariwisata atau supplementing tourism, supply to cash. Dan yang ketiga, sarana penunjang pariwisata atau supporting tourism substructure. Sedangkan menurut Yoti 1996, yang dimaksud prasarana memungkinkan proses perekonomian yang berjalan dengan lancar sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk di dalam penyediaan sarana prasarana wisata yang ada di Nganjuk adalah sebagai berikut. Dan yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata Kabupaten Nganjuk. Yang pertama itu faktor pendukung, objek wisata yang sudah terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas. Air terjun Sedudo sudah dikenal masyarakat luas di sekitar Jawa Timur. Dan itu juga mempengaruhi minat wisatawan yang ingin berkunjung ke Nganjuk untuk melihat air terjun Sedudo. Selain itu, pesona objek wisata yang lain seperti air merambat Roro Kuning dan pesona objek wisata lainnya, dan seperti air merambat di Kuning Trail dan Goa Margo Tresno mulai makin dilirik oleh wisatawan yang mengunjungi kota Nganjuk tersebut karena masing-masing objek wisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Dan yang kedua itu faktor penghambat, yaitu yang pertama, dana yang terbatas. Faktor yang mempengaruhi tidak lancarnya pembangunan pariwisata di Kabupaten Nganjuk adalah keterbatasan dana. Sektor pariwisata merupakan sektor pilihan, bukan sektor yang wajib didahului oleh pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah Kabupaten Nganjuk juga mengupayakan secara maksimal
dalam anggaran di bidang pariwisata, karena pariwisata daerah merupakan aset yang dimiliki dan bisa menambahkan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Nganjuk sendiri. Dan kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang dapat berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di Kabupaten Nganjuk sebenarnya mempunyai banyak objek wisata yang berpotensi menarik minat para wisatawan dari dalam maupun dari luar daerah Kabupaten Nganjuk. Terdapat 4 objek wisata daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, khususnya di bawah pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk sebagai pengelola pariwisata tersebut. Keempat objek wisata yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata daerah meliputi 3 objek wisata alam dan objek wisata buatan, yaitu objek wisata air terjun Sidodo, air merambat Roro Kuning, Goa Margo Tresno, dan objek wisata buatan Taman Rekreasi Anjuk. Dan sekian itu saja dari jurnalnya, dan saya membuat pertanyaan kepada ibu dan saudara-saudara. Saya membuat pertanyaan, banyak perbincangan saya dengar di sosmed, pariwisata daerah adalah salah satu sumber devisa negara. Jadi usaha-usaha apa saja yang dapat dilakukan agar pariwisata menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan daerah dan devisa negara? Saya harap ibu dan teman-teman memberi jawaban kepada kepada pertanyaan saya tersebut. Terima kasih. Shalom.